Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Fauzan dengan NPM 10070317069 dari Fakultas Teknik, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, akan coba untuk memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Kajian Implementasi Smart Environment di Kota Bandung, dengan studi kasus mengambil di Kecamatan Sukajadi. Masuk ke pendahuluan. Untuk latar belakang dari penelitian ini terkait dengan semakin meningkatnya penduduk di perkotaan. Bahkan pada tahun 2050 nanti, sebanyak 6,8 miliar penduduk dunia akan tinggal di perkotaan. Termasuk di Kota Bandung sendiri yang kian hari semakin meningkat penduduknya. Permasalahan adalah aspek lingkungan perkotaan ini sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk perkotaan yang terus meningkat. Salah satu inovasi yang dapat dikembangkan untuk mengatasi semakin meningkatnya penduduk di perkotaan ini adalah dengan menerapkan konsep smart city, di mana salah satu sumber dari smart city ini adalah smart environment. Kecamatan Sukajadi sebagai salah satu kecamatan di Kota Bandung yang memiliki nilai strategis sebagai etalase Kota Bandung. Namun permasalahan lingkungan seperti banjir masih kerap kali terjadi di Kecamatan Sukajadi ini. Lalu untuk rumusan masalah penelitiannya, implementasi konsep smart environment di Kecamatan Sukajadi ini dirasa masih belum optimal. Terbukti masih terdapat beberapa permasalahan lingkungan perkotaan yang masih banyak ditemui, seperti banyaknya pemukiman di kawasan sempadan sungai, yang menyebabkan sungai menjadi tercemar, lalu jumlah RTH yang masih kurang, masih sering terjadi genangan akibat luapan sungai dan drainase, pengelolaan dan pengolahan sampah yang masih belum optimal, serta belum adanya pengembangan energi terbarukan. Selanjutnya untuk pertanyaan penelitiannya, apa saja permasalahan terkait implementasi smart environment di Kecamatan Sukajadi, lalu apa saja strategi dan program yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan smart environment di Kecamatan Sukajadi ini. Untuk tujuannya, untuk mengidentifikasi permasalahan apa saja yang terkait dengan implementasi dari konsep smart environment ini, lalu mengidentifikasi strategi dan program apa saja yang dapat diterapkan dalam implementasi smart environment di Kecamatan Sukajadi ini. Ruang lingkupnya berada secara makro ada di Kota Bandung dan secara mikro ada di Kecamatan Sukajadi. Lalu untuk ruang lingkup penelitian materinya, yaitu terkait permasalahan pada setiap komponen smart environment di Kecamatan Sukajadi, serta untuk penentuan strategi dan program untuk setiap komponen smart environment di Kecamatan Sukajadi. Metodologi penelitiannya, untuk metode analisis, penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu analisis deskriptif dan analisis SWOT, di mana teknik pengumpulan datanya disesuaikan dengan jenis data. Untuk data primer dilakukan secara observasi, wawancara, dan visualisasi atau pemotretan, sedangkan untuk data sekunder didapat dengan dokumen instansional, studi literatur, dan juga internet sebagai data tambahan. Untuk indikator dari penelitian ini adalah 14 indikator terkait smart environment yang terdiri dari green building, sustainable certified buildings, smart homes, energi terbarukan, pengendalian dan pengelolaan polusi dengan TIK, pengelolaan limbah rumah tangga, pengelolaan sumber daya air dan peningkatan mutu air, revitalisasi sungai, pengelolaan sampah, penerangan jalan, sistem drainase, penyediaan RTH, pengelolaan kawasan kumuh, serta urban farming. Lalu hasil analisis dan pembahasannya, di mana permasalahan smart environment di Kecamatan Sukajadi ini terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah implementasi green building hanya terdapat di beberapa titik saja, dan pengelolaannya masih belum berkelanjutan, belum banyak terdapat bangunan berkelanjutan, dan masih banyak terdapat bangunan yang belum tersertifikasi dengan baik, belum terdapat kawasan smart home, belum adanya pengembangan energi terbarukan, pengendalian dan pengelolaan polusi masih menggunakan cara yang konvensional, limbah rumah tangga masih sering mencemari aliran sungai, sumber air bersih masih tergantung pada PDAM dan sumur, banyak pemukiman di kawasan sempadan sungai, fasilitas pengolahan dan pengelolaan sampah seperti biodigester dan bank sampah berhenti beroperasi, dimensi drainase di beberapa titik terlalu kecil, ketersediaan RTH masih di bawah standar, masih terdapat beberapa titik kawasan kumuh, serta keterbatasan lahan menjadi limitasi pengembangan dalam urban farming. Untuk tabel IPAS-nya di sini terdiri dari kekuatan, yaitu strength, dan juga weakness atau kelemahan, berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder yang terkait dengan smart environment ini. Selanjutnya, untuk tabel EPAS-nya yang terdiri dari opportunities dan peluang, serta threat atau ancaman, ini juga berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder yang terkait dengan smart environment ini. Selanjutnya, berdasarkan tabel IFAS dan EFAS, didapatkan hasil untuk sumbu X adalah minus 0,16, dan juga untuk sumbu Y-nya adalah 0,04, sehingga didapat hasil bahwa smart environment di Kecamatan Sukajadi ini terbentuk pada kuadran 3 yang mendukung strategi turnaround. Dalam strategi turnaround ini, yaitu maka smart environment ini memiliki
peluang untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan di dalamnya. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa strategi berdasarkan hasil perhitungan kuadran tersebut. Pertama, meningkatkan proses pengelolaan dan pengelolaan sampah dengan cara pemberian bantuan untuk maintenance sarana dan prasarana pengelolaan sampah, lalu mengembangkan proses kerjasama antara Dinas Komunikasi Kota Bandung dengan pemerintah Kecamatan Sukajadi, serta kelurahan untuk memulai penggunaan TIK dan menanggulangi permasalahan lingkungan, mengembangkan serta meningkatkan penggunaan atap datar untuk pemanfaatan rooftop garden ataupun vertical garden, lalu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas warga yang menempati kawasan sepadan sungai, serta mengembangkan penggunaan energi terbarukan dengan cara pengadaan anggaran khusus. Kesimpulannya, maka masih terdapat beberapa permasalahan dalam setiap komponen smart environment, terbukti berdasarkan hasil analisis SWOT juga di mana implementasinya berada pada kuadran 3. Lalu permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti tidak adanya program terkait dalam RPJMD, tidak ada anggaran khusus dalam APBD, kualitas dan kuantitas pejabat yang masih kurang, proses birokrasi yang tidak efektif, pemerintah Kecamatan Sukajadi masih belum terlibat banyak di dalamnya, partisipasi dan budaya masyarakat yang masih belum mau mengubah kebiasaan, pengelolaan yang belum berkelanjutan, serta keterbatasan lahan dalam proses pengembangan. Lalu arahan pengembangan yang bisa diperbaiki antara lain dengan menetapkan produk hukum terkait, mengakomodir anggaran dan program pembangunan dalam dokumen perencanaan terkait, lalu memaksimalkan proses sosialisasi kepada warga, melakukan patroli atau pemeriksaan komponen secara rutin, memberdayakan masyarakat, memberlakukan insentif dan punishment dalam pelaksanaannya di lapangan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.